Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 dari Kerajaan Aceh akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh. Nama saya Siti Aisyah Sarah. Nama saya Ika Ayu Pratiwi. Nama saya Raffi Syauki. Nama saya Putri Nur. Nama saya Nana Citra Filia. Selamat menonton. Asal mula berdirinya Kerajaan Aceh bermula pada abad ke-15, didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah. Kerajaan Aceh berdiri di atas bangunan Kerajaan Lamuri yang berada di sebelah barat laut Samudra Pasai. Pada tahun 1520, status Kerajaan Aceh penuh di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Shah. Pada tahun yang sama juga, Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Dayak. Dari situlah, Kerajaan Aceh mulai melakukan peperangan dan penaklukan untuk memperluas wilayahnya, serta berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa Portugis. Pada tahun 1524, Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Mukhayat Shah berhasil menaklukkan Pedir dan Samudra Pasai. Pada tahun yang sama juga, Kerajaan Aceh mampu mengalahkan kapal Portugis yang saat itu sedang dipimpin oleh Simão de Souza Galvão. Setelah menguasai kapal Portugis, Sultan Ali Mukhayat Shah bersiap untuk menyerang Malaka, yang saat itu sedang dikuasai oleh bangsa Portugis. Namun rencana itu gagal karena awak kapal dari Kerajaan Aceh justru berhenti di sebuah kota. Hingga pada tahun 1530, Sultan Ali Mukhayat Shah wafat karena diracun oleh salah satu istrinya untuk membalas perlakuan Sultan Ali Mukhayat Shah kepada saudara laki-lakinya, yaitu Raja Dayak. Setelah Sultan Ali Mukhayat Shah wafat, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Alauddin Shah. Pada tahun 1537, Sultan Alauddin Shah mencoba untuk menyerang Malaka, namun ia tidak berhasil. Hingga pada tahun 1547 dan 1568, Sultan Alauddin Shah mencoba untuk menyerang Malaka kembali. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Shah mengirim utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada Turki dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis yang saat itu sedang berkuasa di Aceh. Kerajaan Aceh dibantu dengan Turki berhasil menguasai daerah Batak, Aru, dan Bros, dan Sultan Alauddin Shah menempatkan sanak saudaranya untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Hingga pada tahun 1571, Sultan Alauddin Shah wafat tepatnya di tanggal 28 September 1571. Setelah Sultan Alauddin Shah wafat, ia digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Ali Riwayat Shah. Sama seperti kakaknya, pada tahun 1573 dan 1575, Sultan Ali Riwayat Shah menyerang Malaka sebanyak 2 kali. Hingga akhirnya pada tahun 1579, Sultan Ali Riwayat Shah wafat. Masa kejayaan Kerajaan Aceh terjadi pada tahun 1607 sampai 1636 di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya dalam segala ekonomi. Kerajaan Aceh mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak lepas dari letak Kerajaan Aceh yang strategis yang menjadi pusat perdagangan dan pelayanan internasional pada saat itu. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan. Pada tahun 1618, Sultan Iskandar Muda mampu menguasai Pahang, menguasai daerah Kedah pada tahun 1619 dan serta menguasai Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut adalah daerah pada masa pimpinannya juga. Sultan Iskandar Muda melakukan hubungan perdagangan dengan beberapa negara seperti Mesir, Arab, India, dan Cina. Komoditas yang diimpor antara lain adalah beras, guci, gula, kurma, timah putih, besi, dan mangkuk. Tekstil dari katun dan kemajuan juga terjadi di bidang politik luar negeri. Salah satunya yaitu Aceh bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda, dan Perancis.
melakukan barter dengan Turki yang mengirim utusan ke Turki dengan memberikan hadiah lada sekarong. Lalu dibalas Turki dengan mengirimkan meriam dan bala tentara untuk membantu. Pada masa pemerintahannya juga, Sultan Iskandar Muda memperkuat armada perangnya yang mampu mendesak mundur Portugis di Malaka. Kerajaan Aceh juga mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1000. Di bawah kekuasaannya, kendali kerajaan Aceh berjalan dengan aman, tentram, dan lancar. Raja pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ia adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Aceh yang bertahta dari tahun 1514 sampai 1530. Mulai tahun 1520, ia memulai kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera sampai ke pantai timur yang terkenal dengan rempah-rempah dan emasnya. Penyerangan ke Delhi dan Aru adalah perluasan daerah terakhir yang dilakukannya. Setelah meninggal tahun 1530, ia digantikan oleh Salahuddin putranya sendiri. Raja yang paling berjaya adalah Sultan Iskandar Muda. Ia adalah putra dari Sultan Alauddin Mansur Shah. Dinobatkan pada tanggal 29 Juni 1606. Sultan Iskandar Muda memberikan tatanan baru dalam kerajaannya. Pada masa kejayaannya, banyak sekali yang timbul, seperti dalam bidang politik, ekonomi yang meningkat, dan tali persaudaraan juga. Rakyat Aceh mengalami kemakmuran dengan peraturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Lalu, tahun 1993, pada tanggal 14 September, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada beliau atas jasa dan kejayaannya membangun dasar-dasar penting hubungan ketatanegaraan. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Daud Shah. Beliau merupakan sultan terakhir Kerajaan Aceh atau Sultan ke-35. Sultan Daud dinobatkan menjadi sultan di Masjid Tua Indrapura pada tahun 1874 sampai menyerah kepada Belanda tanggal 10 Januari 1903. Ia kemudian diasingkan oleh Hindia Belanda ke Ambon dan terakhir dipindah ke Batavia sampai wafatnya pada tanggal 6 Februari 1939. Ia merupakan cucu dari Sultan Mansur Shah. Latar belakang perang. Dahulu, Aceh adalah salah satu pusat perdagangan yang strategis. Dari hal itu, Belanda ingin menguasai Aceh. Dan di sisi lain, penduduk serta sultan dari kerajaan Aceh tetap ingin mempertahankan kedaulatan yang dimiliki oleh Aceh. Semangat dan tindakan yang dilakukan rakyat Aceh sudah resmi didukung dan dibenarkan oleh Traktat London yang diresmikan pada tanggal 17 Maret 1824. Yang berisikan mengenai kesepakatan antara Inggris dan Belanda bahwa Belanda sudah mendapatkan tanah jajahannya di Nusantara, maka Belanda tidak boleh lagi mengganggu kedaulatan Aceh. Dan dengan adanya Traktat London itu, Belanda merasa bahwa itu adalah sebuah kendala. Namun, secara geografis politis, Belanda merasa diuntungkan karena kekuatan Inggris sudah tidak lagi sebagai sebuah kendala dan Belanda sudah mulai mendekati wilayah Aceh. Maka dari itu, di situ Belanda mulai melakukan strategi dan rencana jahat yang sudah disusunnya untuk menimbulkan kekacauan di wilayah Aceh. Perang pertama terjadi tahun 1873 sampai 1874. Perang pertama ini, pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan pihak Belanda dipimpin oleh Kohler. Dan Kohler tewas pada tanggal 14 April 1873. 10 hari kemudian, perang berkecamuk di mana-mana. Dan yang paling besar adalah saat merebut kembali ke Masjid Raya Baitur Rahman yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang kedua, tahun 1874 sampai 1870. Pada saat perang kedua ini, pihak Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Dan pada tanggal 26 Januari 1874, Belanda menduduki Keraton Sultan dan dijadikannya sebagai tempat pusat pertahanan negara. Dan pada saat itu juga, Sultan Mahmud Shah wafat dan digantikan oleh tuanku Muhammad Daud.
dan beliau dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal Van Swieten mengumumkan bahwa Aceh merupakan sebagian dari kerajaan Belanda. Perang satu dan perang kedua ini merupakan perang total dan frontal, di mana pemerintahan tetap berjalan mapan meski letak ibu kota berpindah-pindah. Perang ketiga, tahun 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sistem perang gerilya ini dilanjutkan sampai tahun 1903 dan perang gerilya ini dipimpin oleh Teku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Dan ketika terjadi serangan mendadak pada tahun 1899 dari pihak Van der Dusen di Melabo, Teku Umar gugur. Namun, Cut Nyadin sebagai istri dari Teku Umar tampil sebagai komando perang gerilya. Perang keempat, tahun 1896 sampai 1910. Perang gerilya kelompok dan perorangan, di mana perlawanan dan penyerbuan, penghadangan, serta pembunuhan dilakukan tanpa komando dari pemerintahan pusat. Runtuhnya Kerajaan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Aceh dimulai saat Belanda memakai tenaga ahli Dr. Christian Snoeck-Hurgronje yang menyamar selama 2 tahun di pedalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan ketatanegaraan Aceh. Hasil kerjanya itu dibukukan dengan judul Rakyat Aceh. Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana untuk menaklukkan Aceh. Usulan strategi Snoeck-Hurgronje kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benedictus van Hees adalah supaya golongan Kaumala, yaitu sultan yang berkedudukan di Kaumala, dengan pengikutnya dikesampingkan dahulu, tetap menyerang terus dan menghantam terus kaum ulama, dan jangan mau berunding dengan pimpinan-pimpinan gerilya, mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya, menunjukkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh, dengan cara mendirikan langgar, masjid, memperbaiki jalan-jalan irigasi, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Ternyata, siasat itu diterima oleh Van Hees yang saat itu menjadi gubernur militer dan sipil di Aceh. Kemudian, Dr. Snoeck-Hurgronje diangkat sebagai penasihatnya. Pada saat itu, Belanda meniru taktik perang gerilya Aceh, di mana dibentuk pasukan Marechaus yang dipimpin oleh Han Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu dan menguasai pegunungan-pegunungan, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya, Christoffel menculik Permaisuri Sultan dan Tengku Putru pada tahun 1902. Van der Matin menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya, Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Matin dengan diam-diam menyergap Tangsel kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Porade, saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya, Panglima Polim meletakkan senjata dan menyerah pada Desember 1903. Setelah Panglima Polim menyerah, banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Godfried Conrad Ernst van Dalen yang menggantikan Van Hees, seperti pembunuhan di Kutareh pada 14 Juni 1904 di mana 2.922 orang dibunuhnya, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Taktik terakhir menangkap Cut Nyadin, istri Teku Umar yang masih melakukan perlawanan secara gerilya.